Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua. Kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Pada suatu pagi saat salat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihatnya. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Hingga salat subuh selesai pun Sya'ban belum datang juga. Selesai salat subuh Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu salat duha. Kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam, dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban Ra, yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul, dengan berlinangan air mata. Istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban sambil menangis bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua. Yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan ayat yang terdapat di dalam surah Kahf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban Ra dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu. Semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban Ra dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu Sya'ban Ra melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban Ra diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat dia berucap, aduh mengapa tidak lebih jauh, timbul penyesalan dalam diri Sya'ban Ra. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya Sya'ban Ra melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan salat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan salat berjamaah.
Syahbandra pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Syahbandra. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Syahbandra melihat lagi suatu adegan. Saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Syahbandra merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan Syahban dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Syahbandra teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Syahban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah. Syahban bukan menyesali perbuatannya melainkan menyesali mengapa tidak maksimal dalam beramal. Masya Allah. Dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah bagaimana Allah membalas kebaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya. Tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan.